hari ini adalah hari yang dimana hanya dapat dilakukan oleh kuasa Tuhan. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena kekristenan adalah hal yang luar biasa. Karena kita punya Allah, satu-satunya Allah yang tidak hanya sekedar pernah hidup, pernah menikmati makan minum, tetapi Allah satu-satunya yang pernah mati dan dia hidup bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, cari agama apapun, tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Dia Tuhan yang pernah mati dan dia pernah bangkit. Mari kita akan lihat dulu, saudara, kenapa setiap gereja hari-hari ini harus memperingati hari kebangkitan. Karena hari kebangkitan Tuhan itu adalah satu momen yang sangat penting. Amin. Mari kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ada 2 ayat kita akan belajar hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 1 Korintus 15, saya baca ayat 3. Jemaat Tuhan yang sedang diberkati Tuhan, baca ayat yang keempat. Ayat 3 bilang gini: sebab yang sangat penting, saya ulangi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, 1, 2, 3. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Hari ini firman Allah sangat jelas bahwa kebangkitan Tuhan, dari ayat yang saya baca tadi dikatakan gini, sebab yang sangat penting. Kalau saya tanya satu-satu, di setiap keluarga pasti berbeda. Contoh, yang sangat penting dalam keluarga saya adalah saya ingin melihat anak-anak saya selalu sehat. Benar? Itu buat saya. Mungkin buat keluarga Kamekelo yang sangat penting bagi saya, pendeta, saya mau usaha saya berkembang. Di dalam kehidupan kita, setiap keluarga ada fokus tersendiri. Ya. Mungkin yang buat saya penting, pokoknya anak saya boleh sekolah tinggi dan berhasil. Bisa saja seperti itu. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kematian Yesus berbeda sekali dengan kematian kita manusia. Ada orang yang mati karena sakit, benar Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang mati karena sudah lanjut usia. Ada orang yang mati karena kecelakaan. Ada orang yang mati karena gantung diri. Ada orang yang mati karena putus asa dan lain sebagainya. Tetapi kematian Yesus sangat jelas, ya, dicatat oleh firman Allah. Yesus mati bukan karena sakit. Yesus mati bukan karena putus asa. Yesus mati bukan karena merasa hidupnya ini berat. Tapi sangat jelas Alkitab katakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Beda kan, saudara? Ada tak? Bapak A ini mati. Kenapa dia mati? Oh, karena dia menebus dosa anaknya. Enggak ada, saudara kan? Hanya Tuhan kita sendiri. Itu sebabnya saya mau bertema siang ini, firman Allah adalah kebangkitan
kebangkitan Yesus itu sangat penting dalam hidup kita. Amin. 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 Saya mau sampaikan hal ini pada saat siang hari ini, saudara. Ada 4 hal kenapa kebangkitan Yesus itu sangat penting dalam hidup kita. Yes. Dan bagi orang percaya, khususnya murid-murid Tuhan pada waktu itu, waktu mereka melihat Tuhan Yesus mulai dicerca, Tuhan Yesus mulai dianiaya, Tuhan Yesus mulai diolok-olok, dan yang terakhir Tuhan Yesus dicambuk dan dia harus memikul salibnya dan dia tergantung di kayu salib. Pada waktu itu murid-murid Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Murid-murid Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Yes. Bahkan Alkitab katakan murid-murid Tuhan itu ketakutan. Ada satu murid Tuhan yang sedikit temperamental dan dia berani. Lalu waktu murid Tuhan yang berani ini namanya Petrus. Ada satu anak perempuan lagi. Ini Om Pet kan? Ini Om Petrus kan? Pengikut dia ya? Oh bukan. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus, saudara? 3 kali. Petrus yang berani, Petrus yang bisa melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan lakukan mujizat waktu mereka menaburkan jalannya dan tidak ada tangkapan ikan. Lalu Yesus bilang, taburkan ke sebelah kanan, majukan perahu sedikit ke laut, tebarkan sebelah kanan. Lalu Alkitab mencatat Petrus dan murid-murid yang lain, Andreas, Yakobus, menarik ikan dan begitu banyak ikan yang ditangkapnya. Bahkan Alkitab mencatat ikannya itu jaringnya itu sampai mulai koyak. Ya. Dan Alkitab juga mencatat ikan yang besar-besar, jumlahnya apa? 58 ekor ikan-ikan besar. Cuma Alkitab nggak catat besarnya seberapa. Kalau kira-kira besarnya 1 daun pintu sih itu saja, saudara. Ya, nggak usah 2 daun pintu. 1 daun pintu 58 ekor. Ya, kira-kira berat nggak, saudara? Kalau saya tanya di sini siapa yang pernah ikut kerja laut nelayan, lalu menjaring ikan di laut? Waktu saya praktek baru-baru di Penuba, di tempat pendeta Om Lumampau, saya biasa tinggal di Sumatera waktu itu. Lalu melayani Tuhan, tamat sekolah Alkitab tingkat 2, kita juga lalu dibawa ke Penuba. Saya bingung. Gerejanya di atas laut, daratnya nggak banyak. Lalu saya bilang sama pendeta ini, pendeta, saya ini orang darat, ya. Saya bernapas dengan paru-paru bukan dengan insang. Ini di laut. Sehingga waktu itu tantangan saya masih muda, saya suntuk, bosan, jenuh. Maka saya bilang, Om, saya mau ikut jemaat namanya Ahi. Pergi jemaat, pergi ikut jaring ikan. 1 malam, saudara. Orang jaring ikan baru saya lihat, ya. Jaringnya itu dibentang panjang, ya. Waktu itu saya ingat, saya tanya, Pak Ahi, ini jaringnya berapa panjangnya? Dibilang panjangnya Om sekitar 1.000 depas, 1.000 begini. Jadi itu kita tarik. Saya tarik. 1.000 saya ikut narik. Rupanya kalau narik jaring, kalau narik di darat nggak masalah. Kalau di pompong itu di perahu dia goyang-goyang. Kadang-kadang terjatuh dulu tarik. Saya masih ingat, cuma dapat 3 ekor ikan gitu. Dapat ikan duri. Cuma di sini namanya beda-beda kan, dapat ikan duri,
ikan selar, satu lagi ikan apa? Pokoknya saya ingat dapat 3 ekor. Secara manusia kecewa dan narik jaring itu sampai keringat jagung. Bapak Ibu Saudara, Petrus pernah alami hal yang lebih parah dari saya. Petrus tidak dapat semalam-malaman tarik ikan, tidak dapat. Lalu waktu Tuhan bilang taburkan jalan, dan waktu itu sudah hampir siang. Petrus kira-kira sambil tertawa, kira-kira bukan main Tuhan, nampak sekali bukan orang nelayan ini. Masa siang-siang tabur jala? Tabur jala itu malam yang nggak nampak gelap. Tapi kalau Tuhan suruh, terjadi apa saudara? Mukjizat. Amin. Amin. Itu yang membuktikan Tuhan kita itu bukan sembarangan Tuhan, ya. Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang minggu lalu saya bilang, katakan Tuhan yang sanggup merubah keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan hari ini kita memperingati, tidak mungkin manusia mati bangkit, tapi Tuhan buktikan Haleluya. dan dia bangkit pada hari keberapa saudara? Ada satu pendeta yang terkenal, ya, dia pendiri gereja JKI. Kalau saudara suka browsing atau suka dengar khotbahnya, ya, namanya pendeta Purnomo, belakangnya Purnomo. Dia melayani di Semarang, ya. Jadi waktu dia mati, jemaatnya percaya, dia tidak mati ini, dia hanya mati sebentar, mati sore, dia akan bangkit. Jadi jemaatnya berdoa, jemaatnya berdoa menunggu kebangkitan pendeta ini sampai hari ini tidak pernah wujud. Karena waktu itu, waktu sebelum mati, dia menyampaikan bahwa dia akan mati, dia akan bangkit. Tidak bangkit. Tapi Tuhan kita sebelum mati, dia bilang pada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Andreas, aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi murid-murid Tuhan yang pandai, pintar itu lalit, gak nyambung. Benar saudara? Sehingga waktu Yesus mati, muridnya sedih. Mulai ada yang pergi, murid-muridnya ada yang pergi. Ada yang pergi ke Emmaus. Kira-kira di Emmaus dia mau pergi melawat lagi, bekerja. Tapi saudara, yang pertama saya mau bagikan 4 hal. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Ya. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Yang pertama, kebangkitan Yesus harus bangkit karena Yesus harus menggenapi firman Allah. Amin. Amin. Kenapa Yesus harus bangkit? Yang pertama alasannya karena biar bagaimanapun firman Allah itu harus digenapi. Karena firman Allah katakan aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Yesus bangkit bukan karena kebetulan. Dia bangkit karena dia menggenapi firman Allah. Ibu Yesus, Maria Magdalena yang pernah kerasukan 7 roh jahat, pada hari pertama dia ke kubur dan terjadi apa-apa. Pada waktu hari keempat mungkin dia pergi ke kubur, lalu ada suara, Maria, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Tradisi orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, karena kalau orang Yahudi itu kira-kira kayak orang Toraja, kira-kira gitu. Dia kalau mati ditaruh di bukit-bukit batu, di gua, lalu ditutup oleh batu yang besar. Dan orang-orang pada waktu itu, kekaisaran pada waktu itu
Dia ingat kata-kata Yesus. Dia bilang dia mati pada hari ketika dia bangkit. Tahu akan dikubur. Yang Alkitab katakan kubur yang belum pernah dimasuki untuk mayat. Masuk ke kubur itu dan tutup dengan batu yang besar. Setelah tutup dengan batu yang besar, suruh jaga tentara ke kiri kanan pintu itu. Karena pada waktu itu orang berpikir mau lihat itu betul tak yang dia bicara itu. Dan adat orang Yahudi, adat istiadat pada waktu itu, kalau orang pergi ke kubur kurang lebih 1 tahun itu pintu kubur nggak boleh dibuka. 1 tahun tidak boleh dibuka. Dan kalau kita keluarga mau mengunjungi, berziarah ke kubur itu, dia bawa minyak mur, bawa kemenyan, itu ada 1 lubang, saudara. Di belakang kubur itu ada lubang kecil, lalu itu ditaruhnya di situ. Kalau ada bawa uang-uangnya dimasukkannya lewat lubang itu. Lewat lubang itu. Minyak uang-uangnya itu untuk menahan kebusukan. Ya. Waktu Maria datang membawa kemenyan minyak mur yang wangi sebagai bentuk penghormatannya, lalu dia lihat apa kata Alkitab, pintu itu sudah terguling, pintu itu sudah terbuka. Amin, saudara. Pintu itu sudah terbuka. Maria bahagia gak, saudara? Dia sedih. Alkitab katakan dia sedih dan berkata, waktu Yesus ada menampakkan diri kepada Maria, Yesus yang dengan tubuh kemuliaan, Maria pikir itu bukan Yesus. Dia pikir apa? Penjaga kubur. Maria berkata, hei penjaga kubur, saya pulang itu dapat Tuhan punya mayat itu, jangan curi. Siapa mencuri? Yesus yang dianggap oleh Maria penjaga kubur yang berkata, akulah Yesus. Aku sudah Amin. dari gambarnya. Bapak Ibu Saudara, saking senangnya Maria pulang. Dia kasih kabar kepada murid-murid yang pada waktu itu tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kekhawatiran, tinggal dalam kesedihan, sedang berduka. Ya, waktu Maria bilang, Petrus, kita Tuhan, orang Tuhan sudah bangkit. Petrus percaya, saudara? Dia nggak jawab, dia langsung pergi ke kubur. Dan waktu Petrus lihat itu kubur sudah tertulis, ya, bahkan kainnya sudah terlipat, kain kafan yang menutupi mayat Yesus sudah terlipat dengan rapi. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus yang pertama adalah bukan karena kebetulan, tapi kebangkitan untuk menggenapi firman. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan firman. Dia akan menggenapi firman. Hari ini kalau Tuhan berjanji kepada kita, dia akan memberkati hidup kita. Dia akan memberkati hidup kita dengan nyata. Mari kita akan lihat kebangkitan Yesus itu ada saksi. Tidak hanya sekedar murid Tuhan saksinya, ada banyak saksinya. Tolong baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 sampai 8. Vero baca, berdiri. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, sampai sana dulu. Sudah perhatikan. Lebih dari berapa orang? Sudah dulu aja. Lebih dari berapa orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Yesus hidup. Setelah dia bangkit, kira-kira berapa hari, saudara?
40 kali Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Ada hamba Tuhan yang menafsirkan 40 kali itu menjadi 40 hari. Selama kira kurang lebih 40 hari, 40 kali, lebih dari 500 orang yang menyaksikan benar-benar Yesus itu bangun. Salah satu muridnya namanya Thomas. Thomas waktu mendengar kesaksian Maria Magdalena, mendengar kesaksian Petrus, Thomas berkata, aku tidak percaya sebelum tanganku menyucukkan ke lubang tangan bekas dia di batu. Yesus datang tidak sama Thomas, datang Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, Thomas, ini tanganku, cucukkan tanganmu, ini tanganku bekas di batu. Dan Alkitab akan lebih dari 500 orang yang menyaksikan benar-benar Tuhan kita. Amin, amin. Tapi di akhir zaman ada banyak umat Tuhan yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Maka imannya, pengharapannya seperti orang mati. Imannya, pengharapannya kalah dengan kesulitan, kesusahan, pencobaan. Ada berapa banyak orang percaya yang hidup dalam keputusasaan, padahal Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus sudah bangkit. Bangkitkan Yesus dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau melihat benar Allahku adalah Allah yang luar biasa. Allahku adalah Allah yang sangat peduli dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak waktu kita mengalami kesulitan, saudara tidak peduli, tetangga tidak peduli, bahkan mungkin orang tua, mungkin saudara tidak peduli. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Allah bangkit. Allah ingin membuat hidup saudara itu peduli terhadap firman Allah. Amin. Amin. Kalau kita di sebuah sidang, umpama saya di sidang, ya, orang bilang kalau saksi itu sah kalau lebih dari berapa? 2 yang menyaksikan Yesus bangkit, lebih dari 500 orang. Kira-kira kuat nggak? Sehingga tidak heran hanya satu-satunya kitab suci Alkitab ini yang benar-benar banyak buktinya, benar, kuat, sangat kuat. Benar-benar Yesus itu pernah hidup, pernah mati, dan pernah bangkit. Amin. Hanya Alkitab inilah yang memiliki kekuatan luar biasa. Karena Alkitab kan pada waktu itu, sampai Alkitab ditulis pada waktu itu, 500 saksi itu masih hidup pada waktu itu. Jadi benar-benar kira-kira kalau ada kasus di sini, lalu saya lihat, saudara bisa bersaksi, oh iya, tadi malam gini. Kuat, kenapa? Karena kita lihat sendiri. Dan pada waktu firman ini ditulis, tadi ada satu bahasa tadi yang dibaca, lebih dari 500 orang pada waktu itu masih, sebagian besar masih hidup. Yang pertama, kenapa Yesus harus bangkit? Karena Yesus bangkit, dia menggenapi firman. Amin, saudara. Amin. Dia menggenapi firman. Yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Di sini saya tulis. Karena kalau Yesus tidak bangkit, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya akan hidup dalam ketakutan. Ini yang pertama. Kalau Yesus tidak bangkit, murid-murid Tuhan akan hidup dalam ketakutan, penyesalan, hidup dalam buronan, saudara. Karena pada waktu itu diberikan kabar kepada laskar Romawi, ada yang mencuri itu mayat Yesus. Murid-murid Yesus itu mencuri dari mayat itu, sehingga mereka murid-murid itu takut, bersembunyi di satu-satu tempat, ya, takut dan bersembunyi. Sehingga Yesus selalu setiap datang sesudah dia bangkit, Yesus selalu berkata, waktu Yesus datang kepada murid-muridnya, dia katakan,
damai sejahtera bagi kami. Waktu Yesus setiap datang kepada murid Tuhan, datang kepada Yusuf, datang kepada Maria, waktu Maria mengadu dari bayi dari Roh Kudus, Tuhan malaikat bilang damai sejahtera. Arti yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus bangkit? Bagian yang kedua, Tuhan gak mau, Tuhan gak ingin umat-umat Tuhan, kita orang percaya hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Itu artinya kebangkitan Yesus yang kedua memiliki kandungan agar kita sebagai orang percaya hidup tidak dalam ketakutan dan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memahami, mencerna arti kebangkitan Yesus, Dia akan memberi kita kemenangan. Ini yang kedua, ya. Di dalam Lukas ini, tidak usah dibaca, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 38. Di sana ada satu kisah yang tadi saya sudah setil. Ada dua murid Tuhan, dia berjalan di daerah Emmaus, dan murid Tuhan itu ngobrol-ngobrol, aduh kasihan mereka ini, dorang sopan yang enteng, karena kita be Tuhan so mati. Mari jo kita pulang kampung, kira-kira gitu saudara. Ya. Mari jo kita pulang kampung. Salah dua orang lagi bercakap-cakap. Salah satunya ditulis oleh Alkitab, namanya Kleopas. Ya. Kleopas ini ada yang mengartikan dia anak Alfius, bukan Alfius ya. Dia anak Alfius, ya. Namanya Yakobus. Ada yang menerjemahkan bahwa Kleopas ini nama lainnya adalah Rasul Yakobus. Mungkin Yakobus bilang, mari jo Petrus dorang dua pulang ke Silian. Biar jo susah-susah, biar di Silian mamia manutu, mari jo susah kuat melayani Tuhan. Tapi orang Tuhan coba mati, kira-kira gitu saudara. Nah, Yakobus Kleopas ini mungkin sama Petrus bilang, mari jo orang bikin laut lagi, mencari lagi. Waktu mereka sedang berjalan, Yesus menghampiri mereka. Halo bro, ya, karena Yesus menganggap murid-muridnya itu sahabat. Halo kok, bagaimana? Ya bagaimana? Mau pulang? Kira-kira gitu semua. Ini Kleopas bilang, Pebiong mau ngelana. Masa nggak dengar? Hanya ngana satu-satunya yang nggak tahu kabar ya. Ya, kau nggak update ya kabar apa? Yesus pura-pura. Tapi Tuhan, dorang so samitkan, dorang so kubur, berseker dengan akhir. Kira-kira itu masa kalian ingin tahu? Saudara bayangin kekecewaan dari dua murid Tuhan, Kleopas dan temannya itu, sampai dia tidak memahami yang sedang mengadu bicara itu adalah Yesus. Saudara, berapa banyak kita orang percaya waktu kesulitan hidup, tekanan hidup, kita tidak dapat melihat Yesus sedang menemani dalam kesulitan kita. Kita tidak memahami itu. Makanya Yesus datang, Yesus bangkit supaya orang percaya yang kedua tidak hidup dalam kekecewaan dan kekhawatiran. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini alasan kenapa Yesus harus bangkit, karena yang kedua Yesus mau kita orang percaya selalu hidup tidak kalah dengan kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Yang pertama tadi, kenapa alasannya Yesus harus bangkit? Dia menggenapi firman. Orang percaya yang diberkati adalah orang percaya yang selalu melakukan firman Allah. Amin. Karena firman Allah mengatakan di dalam kitab Yakobus, kalau kita mendengar dan tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang sedang apa? Bercermin. Ya, coba kalau 5 menit cermin, 5 menit berkaca. Tapi apa tadi? Shadow tadi bagaimana ya? Kabel ke belakangnya enggak ya? Kira-kira.
Kalau setiap 5 menit baca itu orang bilang, so begini dia. Jadi anak Tuhan hati-hati. Kalau cuma dengar terus, ya nggak melakukan bahaya. Yang kedua, Yesus bangkit supaya kita itu hidup penuh pengharapan. Amin. Tidak tinggal dalam kekecewaan sama dengan Kleopas kecewa. Tidak tinggal dalam kesusahan sama dengan Kleopas merasa susah karena ditinggalkan Tuhan. Sampai Tuhan datang menguatkan dia nggak paham. Sampai Tuhan datang memberikan dia penghiburan, dia nggak paham itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kenapa Yesus harus bangkit? Saya tulis ini, supaya kita hidup, ya, supaya kita hidup dan kita mengerjakan yang tidak sia-sia. Amin. Karena ada Alkitab tadi katakan ayat firman Allah, kalau Yesus tidak bangkit, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sia-sia. Kenapa Yesus harus bangkit? Supaya kita orang percaya hidup tidak mengejar segala sesuatu yang bentuknya sia-sia saja, tapi yang bersifat kekal. Amin. 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 Apa yang bersifat kekal itu, saudara? Seperti kita pada siang hari. Firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 15. Tolong baca Vina. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin, saudara. Amin. Karena itu saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah. Karena engkau tahu bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita melayani Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar siapkan berkat di dunia ini. Tuhan tidak hanya sekedar menjadi berkat di dunia ini. Alkitab katakan, apa yang engkau ikat di dunia, terikat di surga. Arti sederhananya gini, Bapak Ibu Saudara. Engkau melayani Tuhan. Engkau sedang melakukan pekerjaan yang membawa berkat sampai kepada kekekalan. Amin. 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 Amin, saudara. Amin. Kita dengar firman. Tujuan firman itu apa? Tidak hanya sekedar kita lakukan. Firman itu harus jadi iman dalam hidup kita. Amin. Tahu saudara iman? Siapa yang nampak iman? Kecuali namanya iman. Iman nggak nampak, tapi hasilnya nampak. Hasil iman. Saya boleh lihat Kak Michael duduk sedang memperhatikan firman. Haleluya. Itu iman bisa menggerakkan. Seperti nafas kita itu. Ya. Nafas ini nggak nampak, tapi nafas yang menentukan. Waktu kita tutup, ya, sumber nafas itu masuk, udara itu masuk, tutup hidung, tutup mulut, nggak usah lama-lama, setengah jam, ya, maka setengah jam lewat 1 detik, saudara-saudari di dalam tepi, pasti apa? Mati. Itulah iman. Iman sesuatu yang tidak nampak, tapi hasilnya dapat kita raih. Sesuatu yang tidak nampak, tetapi hasilnya bisa kita buktikan. Loh, ini loh saya anak Tuhan, saya diberkati Tuhan. Yang ketiga, saya tulis di sini tadi katakan, kerjakan sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Kebangkitan Yesus adalah membuat jalan buat kita untuk kita mendapat berkat yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terakhir yang keempat saya tutup. Kebangkitan Yesus, ya, memberikan kita roh dan kekuatan untuk bertanggung jawab. Amin. Saya tutup dengan firman Allah yang tercatat di dalam Yohanes pasal 11. Di situ ada satu cerita tentang seorang yang dibangkitkan dari kematian. Namanya siapa? Lazarus. Lazarus punya 2 saudara perempuan, namanya Marta dan Maria. Berapa hari Lazarus sudah mati, saudara? 4.
4 hari. Sudah 4 hari Maria dan Marta hidup dalam duka sedih. Kok Tuhan kejam sekali ya. Kita so melayani Tuhan, kita so setia sama Tuhan. Kalau datang di tape rumah, kita so siapkan kamar. Tuhan Yesus hadir, dia siapkan kamar, dia bikin kira-kira sop pulut, dia bikin mie goreng yang enak-enak untuk Tuhan Yesus. Kira-kira tapi kenapa tapi saudara laki-laki, dia tulang punggung kami. Kok dia sakit, Tuhan tidak datang doakan sampai dia mati. So 3 hari dia belum datang deh. Tuhan gimana nih? Sampai hati kira-kira gitu saudara. Benar saudara? Sedih. Tapi waktu Yesus datang hari keempat, Maria, Marta sudah usah datang, sudah lambat kote. So apa hari mati? Menurut kedokteran, kalau mayat sudah 4 hari mati, pada waktu itu belum ada formalin sebenarnya ya. Menurut kedokteran, kalau 4 hari mati, itu lambungnya, bulunya sudah meletus, pus. Itu baunya paling wangi, lebih wangi dari kuliah. Kalau nggak percaya sudah cium segitu, kita nih mau. Tunggu ya, terus aku habis baterainya. Iya, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus datang ke rumahnya. Pergi Jo lihat sendiri kira-kira gitu. Pergi Jo dikubur kuat dia. Jo apa hari? Di dalam kubur yang di dalam goa kira-kira sama dengan Yesus dikubur. Yesus bilang kepada Lazarus, bangun Jo. Mungkin Marta, Maria, bukan, masih lumayan kita kuat walaupun sedihnya tidak gila. Ini Tuhan Yesus gila kuat. Sudah dikubur, dia suruh bangun lagi. Yesus bilang, Lazarus keluar aja. Keluar. Itu Tuhan kita. Tuhan yang mampu. Haleluya. Amin. Amin. Kalau iman mati, keluar, hidup lagi. Luar biasa Tuhan kita saudara. Amin. Bagian yang terakhir saya tutup. Kebangkitan Yesus itu memberikan kita semangat baru. Sama dengan Marta dan Maria, dia tidak ada pengharapan lagi. Siapa lagi yang mau mencari buat kita? Tapi adik yang paling rajin tanggung jawab, dia sholat. Maria dan Marta hidup dalam keputusasaan, menyerah dengan keadaan. Tapi waktu Yesus ada, Yesus bilang bangkit, Lazarus bangkit, ada kehidupan kembali. Amin. 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 Apa yang sedang mati dalam pengharapanmu? Allah kita itu adalah Allah yang asli. Haleluya. Amin. Amin. Allah kita itu adalah